Nah, ini siapa sih yang gak kepengen menjadi negara maju? Semuanya pasti ya mau-mau saja lah menjadi negara maju. Apalagi yang ditawarkan menjadi negara maju itu sangat-sangat wow sekali. Ya seperti fasilitas pendidikan gratis. Di situ ada pendapatan per kapita, di situ juga meningkat, fasilitas publik juga sangat keren sekali, dan lain sebagainya lah fasilitas yang didapat sebagai negara maju. Pasti semua masyarakat Indonesia akan mendukung, yaitu semua rencana pemerintah saat ini, yaitu menjadi negara maju. Nah, tetapi saat ini kenyataannya apa? Kenyataannya di sini pendapatan per kapita saja menurut saya sangat sulit sekali tercapai untuk menjadi negara maju. Sangat sulit sekali. Bahkan kalau kita lihat dari sini, yaitu di sini tahun 2023. Di sini pendapatan yaitu per kapita Indonesia itu naik menjadi 75 juta pada tahun 2023. Nah, di sini artinya ya rata-rata pendapatan di sini kurang lebih ya 6 juta. Tetapi kalau kita lihat dari negara maju, di situ sudah 10.000 US dollar yaitu per kapita per tahunnya. Artinya di situ ya sekitar 18 juta rupiah lah. Di situ baru bisa dikatakan negara maju. Di sini bahkan juga ada artikel yang menarik ya. Di sini 5 syarat Indonesia menjadi negara maju. Di sini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Ya, kalau kita lihat ya seperti itulah. Bahkan ada survei yang menyebut yaitu rata-rata pendapatan warga Indonesia itu antara 5 sampai 6 juta. Tetapi pengeluarannya di situ bisa 7 juta hingga 8 juta. Nah, artinya di situ kan minus ya, minus sekitar 1 juta 2 jutaan dari gaji dan juga pengeluaran yang dilakukan. Nah, di sini bahkan juga angka pengangguran kecil ya. Kalau kita lihat angka pengangguran di Indonesia menurut saya sangat wow sekali. Bahkan juga PHK massal pada waktu lalu juga terjadi. Nah, menurut saya dari sini saja sudah sangat kurang sekali ya untuk menjadi negara maju. Di sini bahkan ekspor lebih banyak. Kalau kita lihat, impor kita itu sangat banyak sekali, mulai dari beras bahkan pada waktu lalu ada berita yang menyebut bawang merah, bawang putih di situ diimpor dari Singapura. Nah, di sini keamanan dan kesehatan terjamin. Ya, kalau kesehatan sih sudah dijamin oleh BPJS ya, walaupun ada ya setidaknya masalah lah tentang pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Di sini tingkat pendidikan terjamin. Kalau di sini tingkat pendidikan terjamin, ya menurut saya masih belum lah, apalagi pada waktu lalu UKT naik. Apalagi saya membaca rasio pendidikan tinggi di Indonesia itu sangat rendah. Nah, di sini yaitu ada kejutan dari Sri Mulyani ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Sri Mulyani bahkan juga ragu ya. Jadi negara maju tantangan besar bagi Indonesia. Nah, memang kita ditargetkan pada 2045 ini menjadi negara maju. Tapi Sri Mulyani di sini kayaknya sudah mulai ragu ya. Bahkan pada waktu lalu terlihat pede, tetapi sekarang terlihat ragu. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa menjadi negara maju dengan pendapatan 26.000 per kapita adalah tantangan yang sangat besar bagi Indonesia. Apalagi pendapatan per kapita Indonesia pada 2023 baru sebesar 4.800 US dollar. Tidak hanya itu, jika melihat 3 tahun ke belakang, Indonesia hanya mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di level 4,7%. Skor investasi dan industri manufaktur nasional pasca pandemi pun masing-masing hanya tumbuh di kisaran 4% dan 4,3%. Wow, jadi sangat sulit sekali ya. Di sini negara maju bahkan dengan pendapatan per kapita setidaknya 26.000 US. Wow, sangat jauh sekali ya dengan pendapatan per kapita di Indonesia ya, yaitu di 4.800. Di sini negara maju 26.000 US. Wow, sangat jauh sekali intinya. Padahal untuk menjadi negara maju sebelum 2045, Indonesia harus mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka 6 hingga 8% per tahun. Kesempatan untuk Indonesia ingin menjadi negara maju 2045 ini berarti kalau menjadi negara maju dan high income itu adalah 26
6.000 per kapita. Wow, sangat jauh sekali. Kalau kita lihat pada situasi hari ini masih di 4.800 US per kapita. Ini adalah tantangan yang sangat besar bagi kita untuk mencapai aspirasi tersebut, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja DPR dan pemerintah di Jakarta pada 5 Juni 2024. Sri Mulyani pun membandingkan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju dengan negara-negara lainnya. Menurutnya, sebuah negara biasanya mencapai status negara maju hanya dalam jangka waktu 1 dekade atau bahkan kurang. Namun bagi Indonesia yang masih terjebak dalam pendapatan menengah middle income trap membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapainya. Wow, jadi di sini Sri Mulyani sudah terlihat ragu ya. Nah, bahkan dari berita di sini juga dari CNBC, Sri Mulyani akui tantangan RI jadi negara maju lebih sulit daripada Korea Selatan. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju 2045 tidak akan mudah. Dia mengatakan tantangan yang dihadapi RI mungkin lebih sulit dari Korea Selatan. Mengatakan Indonesia dapat melihat beberapa negara di Asia yang mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan sedang. Beberapa negara itu, kata dia, adalah Jepang, Hong Kong, dan juga Taiwan. Kita dapat lihat proses untuk menjadi negara maju relatif singkat, yaitu 1 dekade atau kurang, kata Sri Mulyani pada Komisi 11 DPR RI pada 5 Juni yang lalu. Wah, jadi sangat sulit sekali ya menjadi negara maju. Tapi menurut saya bener apa ya, setidaknya Ganjar Pranowo lah. Kalau kita lihat di sini syarat menjadi negara maju, menurut saya ya harus diperbaiki. Menurut saya kualitas pendidikan di sini, yaitu kualitas pendidikan yang terjamin di sini setidaknya bisa meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Dan ketika SDM juga meningkat, pasti juga akan disesuaikan pendapatan juga meningkat. Kalau menurut saya SDM di sini yang harus diperbaiki melalui pendidikan yang gratis, fasilitas pendidikan yang memadai dan lain sebagainya. Sekarang kan pembangunan sudah merata ya, sudah hampir merata, dan kemungkinan menurut saya sih, saya berharap di pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa ya menjadi poin penting lah, yaitu pendidikan di sini. Tidaknya pendidikan di sini bisa difokuskan lah, karena bisa meningkatkan SDM dan lain sebagainya, sehingga kalau SDM meningkat, pendapatan otomatis juga meningkat. Menurut saya seperti itu sih. Semoga saja juga di sini ya setidaknya ekspor lebih banyak, impor lebih sedikit ya. Contohnya beras, bumbu-bumbu dapur seharusnya juga memanfaatkan petani-petani lokal ya di tanah air daripada mengimpor dari negara tetangga. Menurut saya itu yang sangat keren sekali. Angka pengangguran kecil ya, karena pendidikan yang tinggi menurut saya juga ya setidaknya akan membentuk SDM dan bahkan mengurangi angka pengangguran. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Ya, saya berharaplah semoga saja di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran di sini bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.